Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Saminem selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen dan teman-teman semua di kelas AKP 4A. Perkenalkan, saya Erlina Azahra sebagai pembicara pertama dari kelompok 5 dan rekan saya ada Limas Laraswati, Sandra Olivia, dan Suprayitno. Dan dalam kesempatan ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai Balance Scorecard. Latar belakang Balance Scorecard. Dengan adanya persaingan global, perusahaan dihadapkan pada penentuan strategi dalam pengelolaan usahanya dan dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja untuk mengetahui sejauh mana strategi dan sasaran bisa tercapai. Balance Scorecard menggambarkan keseimbangan antara tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang, antara keuangan dan non-keuangan, serta indikator leading. Konsep dasar Balance Scorecard. Balance Scorecard atau biasa disebut BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Menurut Widi Lestari tahun 2011, halaman 86 sampai 87. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu kartu skor atau scorecard dan berimbang, balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Keseimbangan atau balance di sini menunjuk pada keseimbangan mengarah ke perspektif-perspektif yang akan diukur, yaitu perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Sejarah perkembangan Balance Scorecard. Kaplan dan Norton mulai tahun 1992 mengembangkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan Balance Scorecard atau BSC sebagai koreksi atas berbagai kelemahan ukuran kinerja finansial. Konsep Balance Scorecard pertama kali dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton dalam bukunya yang berjudul Translating Strategy into Action, The Balance Scorecard. Pada awal tahun 2000, Balance Scorecard tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh seluruh personel, manajemen, dan karyawan untuk mengelola perusahaan. Balance Scorecard memberi kerangka yang jelas bagi perwujudan berbagai kerja non-keuangan. Penggunaan teknologi informasi telah mendukung penerapan Balance Scorecard untuk dikomunikasikan ke seluruh personel, sehingga dapat dilakukan koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategik perusahaan yang telah ditetapkan. Balance Scorecard pada tahun 2006 mulai dikembangkan untuk mengintegrasikan dua metode, yaitu metode manajemen strategik berbasis Balance Scorecard dan metode pengelolaan kinerja personel. Menurut Nigrahayu tahun 2015, halaman 29 sampai 30. Keunggulan Balance Scorecard. 1. Komprehensif. Pertumbuhan pengukuran yang lebih luas dan menyeluruh. Komprehensif ini berdampak pada perusahaan untuk lebih bijak dalam memilih strategi perusahaan dan memberikan kemampuan bagi perusahaan itu untuk memastikan area bisnis yang lebih kompleks. Koheren. Di dalam Balance Scorecard ada istilah hubungan sebab akibat, causal relationship. Setiap perspektif keuangan, customer proses bisnis, dan pembelajaran atau pertumbuhan mempunyai tujuan atau sasaran strategis. Strategis objektif. Tujuan atau sasaran strategis ini merupakan keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Seimbang. Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi sasaran jangka pendek dan sasaran panjang yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam Balance Scorecard juga tercermin dengan sasarannya scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab menunjukkan perusahaan. 4. Terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adanya keyakinan bahwa if we can
measure it, we can manage it, if we can manage, we can achieve it. Artinya, ketika perusahaan dapat mengukur sesuatu, perusahaan dapat mengolahnya, dan perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Evolusi pemikiran Balance Scorecard. Kaplan and Norton menjelaskan bahwa BSC digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Kaplan and Norton memperkenalkan 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Kebanyakan bisnis dunia berorientasi pada perspektif keuangan seperti orientasi pada laba bersih, arus kas, dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Fakta ini menunjukkan bahwa balance scorecard tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan portabilitas pemegang saham. Yang kedua, ada perspektif bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan para pemegang saham. Dalam perspektif ini, perusahaan berfokus pada 3 proses, yaitu proses inovasi, proses operasi. Ketiga, proses perspektif pelanggan atau customer. Perspektif customer dalam balance scorecard mengidentifikasikan karakteristik customer mereka dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan pesaing mereka. 4, yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, terdapat 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem inovasi, dan motivasi pemberian wewenang dan pembahasan wewenang karyawan. Implementasi Balance Scorecard. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, tim yang telah disusun melakukan identifikasi data yang diperlukan untuk menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses mengkomunikasikan Balance Scorecard. Kedua, membangun scorecard secara menyeluruh. Ketiga, manajer dari setiap unit organisasi berpartisipasi dalam menentukan ukuran dari setiap proses yang dilakukan oleh unitnya. Keempat, menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan peningkatan. Kelima, setelah data-data tersebut terkumpul, maka eksekutif melakukan analisa dan evaluasi atas data tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan Balance Scorecard. Penerapan BSC dikutip dari artikel yang ditulis oleh Betsky tahun 2011 yang menggambarkan BSC pada manajemen klub olahraga. Model BSC yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat, yaitu jumlah scorecard operasional atau pemetaan strategi korporat, perspektif yang dapat diciptakan dalam scorecard, dan indikator-indikator yang mengendalikan implementasi strategi atau bagian dari strategi. Strategi korporat. Dalam kasus asosiasi olahraga atau klub manajemen olahraga, perspektif strategis yang paling dinomorsatukan adalah berupaya menampilkan kesuksesan atau keberhasilan dalam jangka panjang. Tujuan strategis dapat dibagi lebih lanjut atas dasar beberapa kriteria. Dapat menguji bagian-bagian dari strategi dalam kaitannya dengan jangka waktu, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Perspektif BSC. Perspektif BSC dari klub olahraga hampir sama dengan kebanyakan scorecard dari perusahaan pada umumnya, yang menghasilkan produk atau menyediakan layanan jasa. Perspektif BSC bagi klub olahraga juga meliputi perspektif keuangan atau financial perspektif, proses internal yang efektif dan terdefinisi dengan jelas, kebutuhan untuk melakukan pengembangan atau pengelolaan lingkungan pelanggan atau customer perspektif. Menurut Salman, 2016, halaman 256-273. Selanjutnya, konsep The Balance Scorecard mengelola perubahan. The Balance Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton dalam mengeksekusi strategi menjadi kenyataan atau turning strategi into action. Menekankan pentingnya melakukan perubahan yang drastis dan mendasar menggunakan pendekatan sistem manajemen baru yang lebih dapat mengatasi hambatan dalam melakukan perubahan. Untuk itu, The Balance Scorecard menawarkan suatu sistem manajemen bagi organisasi untuk mengimplementasikan strategi melalui suatu tahapan. Diawali dengan merumuskan kembali misi, values, visi, dan strategi, serta menerjemahkan ke dalam Balance Scorecard sebagai ukuran sukses secara selaras dan fokus. Selanjutnya, diikuti dengan membangun upaya strategis atau strategic initiative untuk diimplementasikan melalui total quality management dan memberdayakan personal objektif, guna mewujudkan strategi outcome berupa kepuasan pemegang saham dan pelanggan, proses yang efisien dan efektif, serta pekerja yang terlatih dan memiliki motivasi. Konsep Balance Scorecard mengukur kinerja organisasi.
Kaplan R. dan Norton D. pada tahun 1990 memimpin penelitian pada beberapa perusahaan yang menggunakan metode baru mengukur kinerja organisasi. Dari studi tersebut, diyakini bahwa ukuran kinerja finansial telah tidak efektif dan tidak memberi dampak pada kemampuan organisasi menciptakan nilai. Dan ditegaskan bahwa ukuran kinerja harus mencakup keseluruhan kegiatan organisasi, yang meliputi customer issues, internal business process, employees activities, dan stakeholder concern. Kinerja finansial untuk kepentingan pemegang saham adalah hasil dari kinerja non-finansial atau kinerja organisasi memenuhi kepentingan stakeholders, yaitu terdiri dari pelanggan, karyawan, dan manajemen proses untuk mengoptimalkan potensi atau dan kemampuan mengeksploitasi sumber daya mengoptimalkan output. Karena itu, untuk membangun kinerja excellent, perusahaan perlu memberi perhatian khusus pada pengembangan strategi, membangun kemampuan karyawan, proses internal, dan hubungan pelanggan bagi penciptaan nilai stakeholders. Mengaitkan kompensasi dengan balance scorecard. Intensif berupa kompensasi untuk para karyawan seperti bonus, dapat dan mungkin harus dikaitkan dengan ukuran kinerja balance scorecard. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan jika organisasi telah berhasil menjalankan scorecard selama beberapa waktu, mungkin 1 tahun atau lebih. Para manajer harus yakin bahwa ukuran kinerja tersebut dapat diandalkan, masuk akal, dapat dipahami oleh pihak yang dievaluasi, dan tidak mudah dimanipulasi, seperti yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan David Norton, pencipta konsep balance scorecard. Kompensasi merupakan kekuatan yang begitu besar, sehingga Anda harus cukup yakin bahwa Anda telah memiliki ukuran yang tepat dan data ukuran yang baik sebelum mencoba mengaitkan. Penggunaan balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen. Yang pertama ada proses translating decision. Proses ini membantu manajer membangun konsensus, visi, dan strategi organisasi. Lalu, yang kedua ada proses communication and linking. Proses ini mengajak manajemen mengkomunikasikan tujuan individu dan departemen. Setting tujuan menghubungkan reward dengan pengukuran kinerja. Lalu, yang ketiga ada proses business planning. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan perencanaan bisnis dan keuangan yang meliputi setting targets, alokasi sumber daya, pelurusan intensif strategi, lalu penetapan kejadian-kejadian penting. Dan yang terakhir ada proses feedback and learning. Proses ini mengartikulasikan bagian visi, menyiapkan umpan balik strategi, memfasilitasi review, dan learning strategi. Keunggulan balance scorecard dari pengukuran kinerja tradisional merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. Merupakan juga konsep yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Juga memberikan fokus terhadap goal penyeluruh perusahaan. Oke, jadi kesimpulannya, balance scorecard terdiri dari 2 kata. 1, kartu skor, yaitu scorecard. Dan 2, berimbang, balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu ini, skor yang hendak diwujudkan perusahaan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan, diukur serta berimbang dari 2 aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, maupun internal dan eksternal. Mula-mula BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Awal penggunaan kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan, kemudian berkembang menjadi luas, yaitu 4 perspektif. 4 perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.